Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas kembali seputar Bitcoin ya teman, dan aku akan memberikan alasan kenapa belakangan ini aku membeli cukup banyak Bitcoin dan aku mengalokasikan portoku lumayan besar di Bitcoin ya teman. Nah, jadi salah satu alasan utamanya adalah sebenarnya karena nilai mata uang kita yang turun dari waktu ke waktu. Seperti yang teman-teman ketahui, kita berinvestasi sebenarnya tujuannya adalah untuk mengalahkan yang namanya inflasi. Nah, tapi belakangan ini inflasi itu nilainya bisa sangat tinggi, bahkan kalau misalnya aku hitung-hitung, bahkan sebenarnya inflasi itu nyatanya bisa lebih dari 10% per tahun ya, men. Maka dari itu di sini aku menggunakan Bitcoin sebagai salah satu instrumen untuk aku gunakan sebagai store of value atau menyimpan nilai ya, men. Nih, kamu bisa lihat ini salah satu gambar aja. Di sini adalah dollar worth purchasing power of the USD. Ini kamu bisa lihat dari waktu ke waktu sebenarnya nilai mata uang fiat itu semakin lama semakin menurun ya teman. Dalam contoh ini adalah dolar, dan dolar itu merupakan salah satu mata uang yang paling digunakan, paling diakui di dunia, dan salah satu yang paling kuat juga. Dan mata uang seperti USD aja, dari waktu ke waktu itu nilainya semakin lama semakin menurun. Apalagi semenjak saat itu, USD udah nggak di-peg sama gold ya teman. Sebelumnya itu USD masih di-peg sama gold, nilainya itu masih tetap terjaga. Namun semenjak peg-nya itu dilepas, kalau nggak salah sekitar tahun 1971, itu nilainya semakin lama semakin menurun. Dan di masa depan kalau misalnya fiat money itu di-print terus atau supply-nya semakin bertambah terus, maka itu daya belinya bisa semakin kecil lagi ya, man. Maka di sini aku tulis memiliki nilai yang semakin turun dari waktu ke waktu menyebabkan daya beli pemegangnya semakin berkurang. Itulah kenapa sebenarnya aku kurang rekomendasi kalau teman-teman hanya memegang uangnya. Dari dulu aku bikin channel ini, aku selalu membahas seputar investasi, dan salah satu goal dari kita untuk berinvestasi sebenarnya untuk mengalahkan inflasi, supaya daya beli kita itu nggak tergerus sama yang namanya inflasi, jadi daya beli kita itu turun dari waktu ke waktu ya kan. Nah, ini ada salah satu post aja, ini meme, aku ambil ini di internet, ini kamu bisa lihat ada seorang yang ngomong ini, someone just sold me this meme coin. Jadi ini ada suatu meme sifatnya seperti ini, 34 triliun supply, kemudian nggak ada supply cap-nya, jadi dia supply-nya bisa bertambah terus dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada one note, terus 25% of supply minted in the last 6 months. Artinya supply-nya bertambah 25% hanya dalam 6 bulan. Kalau misalnya supply-nya nambah sebanyak itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilainya ya turun ya teman. Ini konsep dasar dari ekonomi, yaitu supply dan demand. Kemudian di sini 1% holder itu megang lebih dari 30% ya teman. Jadi 1% orang terkaya itu megang lebih dari 30% dalam koin ini. Kemudian ini di-back by US government. Terus di bawahnya dia tulis, never mind, it's the US dollar. Jadi sebenarnya ini dia bukan merefer ke koin apapun, dia bukan merefer ke token ataupun kripto apapun. Sifat-sifat yang dia sebutkan tadi itu sebenarnya adalah USD atau fiat money ya man. Kamu bisa bayangin sifatnya USD seperti itu. Kamu juga bisa nonton salah satu video dari Patrick Bet-David ini ya man. 40% of all the money ever printed in America was printed in the last 12 months. Let me say it one more time, please listen. Please listen to what I just said. Nearly 40% of all the money ever printed in America was printed in the last 12 months, 15 months. 40%! And you know what's crazy? All this money they printed, let's give stimulus to this, to that person, to this person. You know what happened? No matter who they gave the money to, guess who the money flowed to? To the rich people. The rich got richer. Not because they're bad people, because they were ready. Because poor people don't know how to manage their money when it comes to them. Nah, jadi ini sumbernya adalah dari Patrick Bet-David. Kalau misalnya kamu suka nontonin channel luar negeri, Patrick Bet-David juga merupakan salah satu influencer yang menarik juga. Channelnya kalau nggak salah namanya Valuetainment. Itu dia sering membahas seputar keuangan, seputar investasi, bisnis, dan sebagainya. Nah, di sini dia bahas bahwa uang itu di printnya sebanyak itu ya, men. Dalam 15 bulan terakhir, itu ada 40% supply uang yang di print. Jadi istilahnya 40% dari total uang selama ini di print hanya dalam 15
15 bulan terakhir. Kamu bayangin nilainya bakal menurun seperti apa. Seperti yang tadi aku bahas, yaitu supply dan demand. Semakin banyak supply-nya, maka nilainya akan semakin kecil. Dan kalau misalnya ini terjadi terus-menerus, otomatis nilai uang itu semakin lama akan semakin menurun. Inilah kenapa kalau misal kamu lihat harga barang di sekitar kamu itu dari waktu ke waktu selalu makin mahal ya. Di zaman 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, kamu beli rumah cuma puluhan juta itu udah dapat rumah. Zaman sekarang kalau misal kamu menggunakan ratusan juta, itu kamu baru dapat rumah yang kecil. Mungkin kalau mau dapat rumah yang decent aja, itu perlu angkanya di miliaran. Apalagi kalau daerahnya bagus, bisa bermiliar-miliar atau sampai 2 digit M ya, men. Kamu bisa lihat daya beli uang kita itu sebenarnya dari waktu ke waktu akan semakin menurun. Dan kalau misalnya uang terus di-print lagi, ya ini bakal akan terjadi seperti itu lagi ya, men. Makanya di sini ada tulisan Bitcoin fix this. Inilah kenapa saat ini aku berinvestasi di Bitcoin ya, men. Karena Bitcoin itu istilahnya itu adalah bet against fiat money ya, men. Jadi kalau misalnya nilai mata uang semakin menurun, ya otomatis nanti nilai Bitcoin akan semakin meningkat. Sama aja seperti kamu membeli aset lain, contohnya kamu beli tanah, beli properti. Itulah kenapa tanah itu dari waktu ke waktu nilainya bakal semakin naik ya, men. Jadi bisa dibilang sebenarnya Bitcoin itu sama aja seperti properti, cuman sifatnya dia properti digital, dimana supply-nya itu udah fix dan nggak bakal bisa naik lagi. Nah, kalau misal kamu pengen lebih paham lagi, nah gambar ini kira-kira untuk memberikan teman-teman ide aja sebenarnya seperti apa sih keadaannya. Nah, ini kamu bisa lihat ya, yang grafik di kiri ini adalah 10 tahun lalu, dan yang di kanan ini adalah grafik saat ini. Kamu bisa lihat lingkaran ini menggambarkan semua uang yang beredar ya, total money supply. Dan yang gambar satu bulatan hijau ini adalah istilahnya uang yang kamu miliki, your money. Nih kamu bisa lihat dari 10 tahun lalu, kalau misalnya kita tarik ke saat ini, uang yang kamu miliki kan sebenarnya tetap di angka segitu aja. Tapi di sini kamu bisa lihat total money supply-nya itu bertambah jauh lebih besar. Artinya apa? Ini seperti yang tadi aku sebut, uang itu akan terus di-print sehingga jumlahnya akan semakin banyak, jumlahnya semakin banyak, nilainya semakin kecil. Ini kamu bisa lihat jumlahnya akan semakin besar ya, men. Semakin di print, nanti dia akan selalu semakin besar. Apalagi nanti di masa depan kalau misalnya uang tetap terus di print, nanti gambarnya lingkaran ini udah makin besar lagi. Dan uang yang kamu miliki ya tetap segitu-gitu aja. Itulah kenapa kamu investasi dan kamu pengen mengalahkan yang namanya inflasi. Nah, kemudian gambar yang di bawah ini adalah Bitcoin ya, men. Kalau misal kamu lihat 10 tahun lalu supply Bitcoin totalnya segini. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini total BTC supply-nya tetap bakal segini. Karena kenapa? Ya karena nilai Bitcoin jumlah maksimalnya udah ditentukan dari awal Bitcoin itu diciptakan, yaitu jumlahnya bakal mentok di 21 juta. Dan 21 juta itu pun nanti bakal berhasil di-mine semua itu tahun 2130-40-an, itu kita semua mungkin udah nggak di sini. Tapi di sini intinya adalah supply dari Bitcoin itu udah fix. Yang artinya kalau misalnya kamu punya satu keping Bitcoin, ya udah sampai kapanpun nilainya akan menjadi satu keping Bitcoin. Karena kenapa? Ya karena jumlah Bitcoin mentok di situ, yaitu mentok di 21 juta unit ya, men. Dan kita juga udah coba melakukan perhitungan di video-video sebelumnya. Kalau misalnya 21 juta itu katakan semuanya diperebutkan oleh 8 miliar orang, kamu bisa lihat nanti di masa depan nilai Bitcoin itu bisa menjadi sangat berharga ya, men. Itulah salah satu alasanku kenapa saat ini aku berinvestasi lumayan banyak di Bitcoin ya, men. Ini aku hanya sedang mempersiapkan untuk di masa depan, karena kalau misalnya kita lihat dari trennya, ini sebenarnya udah bukan masalah bakal terjadi atau enggak, ini cuma masalah cepat atau lambat kapan terjadinya ya, men. Nah, sekarang Bitcoin lagi pada diperebutkan oleh para institusi. Nanti pada saat koin udah mengalami kenaikan harga, misalnya udah naik ke 90.000, naik 100.000, nah nanti udah mulai naik ke 100.000, orang-orang udah pada mulai melirik. Bahkan orang yang bukan crypto investor pun bisa tiba-tiba denger newsnya, kaget lihat Bitcoin jadi semahal itu, mereka pun bisa ikutan FOMO, akhirnya nanti retail pada masuk. Nanti kalau misalnya retail udah pada masuk, itu nilai Bitcoin bisa menjadi sangat tinggi dan loncatnya bisa signifikan ya, men. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari tren-tren sebelumnya, biasanya Bitcoin juga mengalami kenaikan itu beberapa bulan setelah terjadinya halving. Makanya untuk saat ini aku memposisikan diriku di tempat yang dimana aku bisa mendapatkan profit yang sifatnya punya probabilitas tinggi dengan resiko yang
yang menurut aku sangat terukur ya teman. Itulah kenapa untuk saat ini menurut aku pribadi sebenarnya investasi di Bitcoin ini investasi yang menarik. Kalau misal kamu liatin di video-videoku sebelumnya, aku udah jelasin ke teman, bahkan aku udah buka portofolioku, kamu bisa lihat di sana aku udah nggak menjual Bitcoinku lagi ya teman. Bahkan aku udah mulai nge-state the first rule of Bitcoin is you never sell your Bitcoin. Jadi untuk saat ini aku akan terus menambah posisiku di Bitcoin, aku akan terus beli Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin naik, aku akan tetap terus beli asal harganya masih belum terlalu tinggi. Kalau misalnya Bitcoin turun, Bitcoin koreksi, apa yang terjadi? Aku bakal tambah posisiku juga ya men, sampai nanti Bitcoin di 2025 mengalami peaknya, mungkin baru akan hanya aku jual sebagian. Sebagiannya lagi akan ada yang aku hold forever. Karena aku percaya dalam waktu masa yang sangat panjang, dalam waktu misalnya 20 tahun, 30 tahun, di zaman-zaman generasi setelah kita, zaman-zaman anak kita, Bitcoin ini bisa menjadi harganya sangat mahal ya men. Bahkan aku juga nggak bakal kaget kalau nanti di masa depan, seorang yang bisa memiliki satu keping Bitcoin atau whole coiner itu bisa menjadi sebuah status simbol, orangnya bisa disembah-sembah dan orangnya bisa kaya ya men. Maka dari itu bagi teman-teman yang punya kesempatan, kamu misalnya lagi punya dana yang nganggur, kamu boleh gunakan untuk mulai nge-stack Satoshi kamu ya men. Pesan yang bisa aku sampaikan hanya stack sats dan hodl ya men. Nah mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang masih ada agak bingung, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku akan sebisa mungkin menjelaskan ke teman-teman dengan term-term yang jauh lebih mudah dipahami lagi ya men. Kemudian bagi kamu yang pengen tahu gimana cara membeli Bitcoinnya, gimana cara mengumpulkan Bitcoin, gimana cara nyimpen Bitcoin kamu supaya aman, kamu boleh cek di beberapa video sebelum ini, atau kamu cek di playlist yang ada di Investor Habit. Di situ aku udah bahas secara lengkap ya men. Kemudian bagi teman-teman yang baru pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.